Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmani dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengantar audit sistem informasi. Yang pertama, audit. Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Selanjutnya, summary. Evaluasi terhadap suatu. Yang pertama ada organisasi, kemudian ada sistem, proses, atau produk. Dilakukan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak. Disebut auditor. Tujuan audit adalah verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Sistem informasi. Sistem informasi adalah aplikasi komputer untuk mendukung operasi dari suatu organisasi, operasi, instalasi, dan perawatan komputer, perangkat lunak, dan data. Selanjutnya ada sistem informasi. Contohnya, sistem informasi manajemen adalah bidang yang menekankan finansial dan personal manajemen. Sistem informasi penjualan adalah suatu sistem informasi yang mengorganisasikan serangkaian prosedur dan metode yang dirancang untuk menghasilkan, menganalisa, menyebarkan, dan memperoleh informasi guna mendukung pengambilan keputusan mengenai penjualan. Selanjutnya, ada sistem informasi summary. Sistem informasi adalah sekumpulan hardware, software, brainware, prosedur yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Di sini ada model I/O dan komponen aplikasi sistem informasinya. Yang pertama, di sini ada data. Di sini ada informasi, prosedur, dokumen. Ini namanya sistem informasinya. Lalu ini aplikasinya, pemrosesan, dan interoperabilitasnya. Selanjutnya, audit sistem informasi menurut Ron Weber 1999, yang artinya audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Selanjutnya, tujuan audit sistem informasi ada 4, yaitu mengamankan aset, menjaga integritas data, menjaga efektivitas sistem, mencapai efisien sumber daya. Selanjutnya, mengamankan aset. Mengamankan aset atau aset aktiva yang berhubungan dengan instalasi sistem informasi mencakup perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, manusia atau people, file data, dokumentasi sistem, dan peralatan pendukung lainnya. Selanjutnya, ada integritas data. Integritas data berarti data memiliki atribut, yaitu kelengkapan, baik yang dipercaya, kemurnian, dan ketelitian. Tanpa menjaga integritas data, organisasi tidak dapat memperlihatkan potret dirinya,
dengan benar atau kejadian yang ada tidak terungkap seperti apa adanya, yaitu keputusan maupun langkah-langkah penting di organisasi salah sasaran karena tidak didukung dengan data yang benar. Yang kedua, perlu pengorbanan biaya. Yang ketiga, oleh karena itu, upaya untuk menjaga integritas data dengan konsekuensi akan ada biaya prosedur pengendalian yang dikeluarkan harus sepadan dengan manfaat yang diharapkan. Selanjutnya ada efektivitas sistem. Menjaga efektivitas sistem informasi dikatakan efektif hanya jika sistem tersebut dapat mencapai tujuannya. Yang pertama, perlu upaya untuk mengetahui kebutuhan pengguna sistem tersebut atau user. Yang kedua, apakah sistem menghasilkan laporan atau informasi yang bermanfaat bagi user, misal pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada auditor. Perlu mengetahui karakteristik user berikut proses pengambilan keputusannya. Efektivitas sistem. Biasanya audit efektivitas sistem dilakukan setelah suatu sistem berjalan beberapa menit waktu. Lalu, manajemen dapat meminta auditor untuk melakukan post audit guna menentukan sejauh mana sistem telah mencapai tujuan. Selanjutnya, evaluasi ini akan memberikan masukan bagi pengambil keputusan apakah kinerja sistem layak dipertahankan, harus ditingkatkan atau perlu dimodifikasi, atau sistem sudah usang, sehingga harus ditinggalkan dan dicari penggantinya. Selanjutnya, audit efektivitas sistem dapat juga dilaksanakan pada tahap perencanaan sistem atau sistem desain. User tidak dapat mengungkapkan kebutuhan sistem. Yang kedua, dirasa perlu untuk mereview kembali spesifikasi sistem yang telah dibuat. Selanjutnya, tujuan atau efisiensi sumber daya. Yang pertama, dikatakan efisien jika ia menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Yang kedua, pada kenyataannya, sistem informasi menggunakan berbagai sumber daya, seperti mesin dan segala perlengkapannya, perangkat lunak, sarana komunikasi dan tenaga kerja yang mengoperasikan sistem tersebut. Harus berkompetensi untuk memberdayakan sumber daya yang ada tersebut. Selanjutnya, pendekatan audit sistem informasi. Yang pertama, pendekatan temuan atau exposure approach, yaitu fokus utama ditekankan pada jenis kesalahan atau loss yang terjadi dalam suatu sistem informasi. Setelah itu ditentukan kendali kontrol yang dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan tersebut sampai pada batas yang dapat diterima. Yang kedua, pendekatan kendali atau control approach. Fokus utamanya adalah kendali-kendali di dalam suatu sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan sampai pada level yang dapat diterima. Selanjutnya, aspek yang diperiksa. Audit secara keseluruhan menyangkut efektivitas efisiensi. Yang pertama ada availability system. Yang kedua ada reliability. Yang ketiga ada confidentiality dan integrity serta aspek security. Selanjutnya adalah audit atas proses, modifikasi program, audit atas sumber data dan data file. Yang ketiga, audit sistem informasi sendiri merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu, antara lain tradisional audit, manajemen sistem informasi akuntansi, ilmu komputer, dan
behavioral science. Selanjutnya, tahapan audit sistem informasi. Menurut Ron Weber, terdapat 5 langkah atau tahapan audit sistem informasi, yaitu perencanaan audit atau planning the audits. Yang kedua, ada pengetesan kendali atau test of control. Yang ketiga, ada pengetesan transaksi atau test of transition. Yang keempat, pengetesan keseimbangan atau keseluruhan hasil atau test of balance of overall results, dan pengakhiran atau penyelesaian audit atau completion of the audit. Selanjutnya, tahapan audit sistem informasi. Menurut Gallegos, tahapan audit sistem informasi mencakup aktivitas perencanaan atau planning, pemeriksaan lapangan atau fieldwork, pelaporan atau reporting, dan tindak lanjut atau follow up. Selanjutnya, pengumpulan data atau evidence melalui berbagai teknik termasuk survei, interview, observasi, dan review dokumentasi, termasuk review source code bila dilakukan. Bisa jadi bukti-bukti audit yang diambil oleh auditor mencakup bukti elektronis atau data dalam bentuk file soft copy. Pengumpulan data atau evidence. Dalam proses pengumpulan bukti ini ada beberapa cara yang sering dipakai, yaitu audit around computer, audit through computer, dan audit with computer. Selanjutnya, jika tingkat pemakaian TI tinggi, maka audit yang dominan digunakan adalah audit with computer. Biasa disebut dengan teknik audit berbantuan komputer atau menggunakan computer aided auditing technique untuk menganalisa data, misalnya saja data transaksi penjualan pembelian, transaksi aktivitas persediaan, aktivitas nasabah, dan lain-lain. Yang kedua, tentunya untuk aspek security ada kalanya auditor dituntut mempunyai keahlian teknis yang cukup memadai untuk menguji kesamaan sistem. Selanjutnya, standar adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh IS auditor. Standar yang digunakan dalam mengaudit teknologi informasi adalah standar yang diterbitkan oleh ISACA, yaitu Auditing Standard. Selain itu, ISACA juga menerbitkan IS Auditing Guidance dan IS Auditing Procedure. Guidelines memberikan penjelasan bagaimana auditor dapat memenuhi standar dalam berbagai penugasan audit, dan prosedur memberikan contoh langkah-langkah yang perlu dilalui auditor dalam penugasan audit tertentu sehingga sesuai dengan standar. Bagaimanapun, IS auditor harus bisa menggunakan judgement profesional ketika menggunakan guidance dan prosedur. Hasil audit. Siapakah yang melakukan audit? Auditor sistem informasi pada dasarnya melakukan penilaian atau assurance tentang kesiapan sistem berdasarkan kriteria tertentu. Yang pertama, kemudian berdasarkan pengujian, auditor akan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Ada kalanya judgement diperlukan berdasarkan kriteria yang disepakati bersama. Selanjutnya, penanggung jawab sistem yang diaudit tetap berada pada pengolah sistem, bukan di tangan auditor. Atas rekomendasi yang diberikan tentunya diharapkan ada
tindak lanjut perbaikan bagi manajemen. Siapakah sebaiknya yang melakukan audit sistem informasi? Audit sistem informasi dapat dilakukan sebagai bagian dari pengendalian internal yang dilakukan oleh fungsi SI. Tapi jika dibutuhkan opini publik tentang kesiapan sistem tersebut, audit dapat dilakukan dengan mengundang pihak ketiga atau auditor independen untuk melakukannya. Selanjutnya, jika sebuah hasil audit SI perlu dipublikasikan, tentunya perlu perangkat hukum yang mengatur tata cara pelaporan tersebut. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.